Selamat malam, Jemaat GKI Kanan yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita dapat kembali bersekutu secara online pada malam hari ini. Mari kita mengawali persekutuan doa kita dengan bersama-sama menaikkan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Seperti lirik pujian yang baru kita nyanyikan, kita meyakini dan mengamini bahwa kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Tak akan beranjak dan tak akan bergoyang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari Matius 6 ayat 25 yang berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Berbagai persoalan itu mungkin saja menghadirkan kekhawatiran dalam hidup kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Allah yang memberikan kehidupan, Dia pula yang akan memelihara kehidupan umat-Nya. Mari kita menyanyikan lagu berikut ini. Kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita melihat sejenak pada kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Namun kita tahu bahwa Allah kita berkuasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok.
hari esokku hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Sunarupirama. Selamat malam, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun, sebelum kita merenungkannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat bersekutu satu dengan yang lain, sekalipun secara online. Kiranya melalui kesempatan ini ya Tuhan, iman kami semakin diteguhkan. Sebab itu, jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Bekerjalah tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, renungan kita pada hari ini bertemakan jangan khawatir, Tuhan memelihara, yaitu yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasal 6 ayat 25, saya akan membacakannya bagi kita sekalian, demikian bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara sekalian, konon ceritanya ada seorang penerjun payung dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, yaitu yang telah melakukan lebih daripada 50 kali penerjunan. Sekalipun setiap kali ia terjun, ia memiliki rasa khawatir kalau ia gagal saat terjun. Namun kenyataannya, selama 50 kali lebih itu, ia telah melakukannya dengan baik. Semuanya dilakukannya dengan sukses, tanpa mengalami kecelakaan ataupun cedera yang berarti. Tetapi anehnya, saudara sekalian, pada hari pertama setelah ia pensiun dari angkatan bersenjata itu, dan saat ia masuk rumahnya, ia tersandung sebuah karpet, kemudian menabrak meja sehingga tulang rusuknya itu patah. Saudara, mungkin ini sebuah pengalaman yang aneh bagi kita, atau mungkin juga satu pengalaman yang lucu, bukan? 50 kali ia terjun payung yang dikhawatirkan itu, namun ia tetap selamat. Tetapi suatu ketika yang tidak pernah ia khawatirkan, hanya tersandung dan menabrak meja, tulang rusuknya itu langsung patah. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dalam peristiwa tersebut? Di dalam peristiwa tersebut, kita belajar bahwa hidup di dalam kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Kekhawatiran itu tidak akan dapat membawa dampak kebaikan apa-apa di dalam hidup kita. Bahkan kekhawatiran itu sudah pasti merugikan akan hidup kita. Saudara, pada Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara sekalian, sekarang marilah kita melihat lebih dekat lagi pada ayat 25 yang sudah kita baca tadi, yaitu mengapa Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita, jangan khawatir. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita, jangan khawatir. Yang pertama, yaitu karena kita manusia telah diberi kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Saudara, sebenarnya kalimat ini selain merupakan kalimat nasihat, sebenarnya setengahnya adalah kalimat sindiran. Bahkan juga bisa jadi sebuah teguran. Mengapa? Mengapa tidak? Pada kalimat-kalimat selanjutnya, di sana dikatakan bahwa bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal saja, Tuhan itu memelihara. Bahkan bunganya lebih cantik daripada pakaiannya Raja Salomo. Rumput di ladang yang dianggap tak berguna, itu pun juga dipelihara oleh Tuhan. Bahkan burung di udara yang tidak ada harganya, itu juga dipelihara oleh Tuhan. Mengapa? Atau ada apa sebenarnya sehingga Tuhan itu membandingkan manusia dengan rumput, dengan bunga, dengan burung? Saudara sekalian, masakan kita ini lebih rendah daripada rumput, bunga di padang, atau burung yang ada di udara? Saya yakin bisa jadi kita akan marah dibandingkan dengan bunga, rumput, ataupun burung di udara yang tidak berharga itu. Bukankah kita sesungguhnya tahu bahwa kita ini
hidup kita ini jauh lebih berharga daripada semuanya itu. Tetapi itulah kenyataannya. Sekalipun kita jauh lebih mulia, tetapi toh kita sebagai manusia seringkali hidup di dalam kekhawatiran. Saudara sekalian, jangan-jangan sesungguhnya kita manusia tidak menyadari siapakah kita ini sebenarnya. Artinya, jangan-jangan kita telah merendahkan diri kita sendiri dan tidak menyadari bahwa Allah itu telah memberikan kelebihan di dalam hidup atau diri kita. Allah telah memberikan juga begitu banyak kemampuan, kekuatan di dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu, mari janganlah kita menjadi khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, yang kedua, mengapa Tuhan menasihatkan kepada kita untuk jangan khawatir? Tuhan menasihatkan kepada kita untuk tidak khawatir. Karena Tuhan sudah berjanji untuk memelihara hidup kita. Saudara, janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan itu, di sini jangan sampai diartikan bahwa Tuhan itu selalu dan pasti menyediakan makanan kalau kita lapar. Selalu menyembuhkan kita kalau kita sakit. Selalu melepaskan kita daripada segala kesusahan, persoalan ataupun penderitaan hidup. Sesungguhnya bukanlah itu yang utama. Saudara sekalian, Tuhan menasihatkan kita jangan khawatir supaya kita tidak hidup lagi berorientasi atau memusatkan dan memikirkan hal-hal yang lahiriah saja atau kebutuhan-kebutuhan yang jasmani kita. Sehingga yang pada akhirnya kita akan mengabaikan kerohanian kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Dan pada gilirannya kita akan meninggalkan dan melupakan Tuhan. Saudara sekalian, yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah percaya kepada Tuhan yang dapat atau sanggup memelihara hidup kita. Saudara, kalau kita mengorientasikan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup yang sejati. Tetapi kalau kita mengorientasikan hidup kita kepada dunia ini, kepada hal-hal yang bersifat lahiriah ini, maka hidup kita akan binasa. Sebab itu, daripada hidup di dalam kekhawatiran, mari kita belajar, sekalipun sulit, mari kita belajar untuk mengenal siapakah Tuhan yang memelihara hidup kita itu. Saudara sekalian, Peter Marshall yang adalah seorang pengkhotbah yang berapi-api sehingga menarik begitu banyak orang, mendadak meninggal dunia, yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 1949 di usianya yang ke-46. Pada salah satu khotbahnya, ia pernah berkata, "Bila saatnya tiba bagi saya untuk pergi, maka saya akan segera berangkat. Tidak lebih cepat 1 menit, ataupun terlambat 1 menit. Namun, tak ada yang perlu ditakutkan atau dikhawatirkan. Saya percaya janji Allah itu benar adanya, karena saya sudah membuktikannya berkali-kali selama hidup saya." Yesus masih terus mengajar. Ia terus membimbing, melindungi, menyembuhkan, dan menghibur, sehingga kita tetap percaya dan mengasihi. Saudara, Peter Marshall sekalipun hanya hidup hingga 46 tahun, namun ia telah memiliki hidup yang sejati di dalam Tuhan. Mengapa? Karena ia selalu yakin dan di dalam keadaan apapun, ia percaya bahwa Tuhan yang ia percaya itu selalu memelihara hidupnya. Saudara sekalian, sekarang bagaimana dengan kita? Masihkah kita meragukan pemeliharaan Tuhan
dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk menjalani hidup kita. Saya berharap bahwa kita terus-menerus belajar untuk bersandar kepada Tuhan, percaya pada pemeliharaannya, karena Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama mengambil waktu hening sejenak. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari berdoa untuk gereja kita. Mari berdoa untuk hamba Tuhan di gereja kita. Mari berdoa untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk pergumulan kita, pribadi lepas pribadi. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami bersyukur kalau kami dapat kembali bersekutu dalam persekutuan doa ini. Pada malam hari ini kami bersatu hati, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat memimpin bangsa ini menghadapi setiap permasalahan yang terjadi. Bapa, kami berdoa secara khusus agar pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Kami mendengar berita tentang kenaikan kasus COVID-19 beberapa waktu terakhir ini ya Tuhan, akibat varian Omikron. Biarlah penyebaran ini tidak semakin menyebar luas. Berikan hikmat kebijaksanaan juga kepada masyarakat, agar masyarakat juga dapat mematuhi protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi dari pemerintah, kiranya dapat berjalan dengan baik. Upaya melakukan vaksinasi ketiga atau booster, kiranya dapat segera menjangkau masyarakat luas, agar ketahanan masyarakat dalam menghadapi virus COVID-19 dapat segera terbentuk. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya masa pandemi ini dapat segera berakhir. Jadilah seturut kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk gereja kita, GKI Kanaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Kanaan. Kiranya Tuhan memberkati GKI Kanaan. Secara khusus kami berdoa untuk proses pemilihan majelis jemaat yang tengah berlangsung saat ini. Kiranya proses pemilihan ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya seluruh warga jemaat dapat berpartisipasi dalam proses ini. Dan biarlah majelis jemaat yang terpilih nantinya sungguh-sungguh merupakan pelayan Tuhan yang memiliki hati dan jiwa untuk melayani Tuhan. Kami serahkan seluruh proses pemilihan ini ke dalam tangan Tuhan, agar jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan di GKI Kanaan. Kami membawa di dalam doa kami Pendeta Emeritus Matius Tukiran Adi Prawira,
Pendeta Andi Huang, Pendeta Yohanes Sunar Birama, Pendeta Lydia Novelia, Evangelis Desi C, Evangelis Pince, Evangelis Sifra Natalia, Evangelis Ivan Simeon Halim, dan Evangelis Yunita. Kiranya Tuhan memberkati para hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam setiap karya pelayanan mereka. Berkati mereka ya Tuhan, perlengkapi setiap hamba-Mu ini dengan Roh-Mu. Biarlah setiap karya pelayanan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga keluarga mereka ya Tuhan, keluarga yang selalu mendukung para hamba-Mu ini dalam setiap pelayanan mereka. Kami menyerahkan para hamba-Mu ini dan keluarganya dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKI Kanaan serta simpatisan yang beribadah di GKI Kanaan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka dan dalam setiap pergumulan yang tengah mereka hadapi. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dan simpatisan yang bergumul dengan pekerjaan dan perekonomian keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang akan mencukupkan setiap kebutuhan hidup umat-Mu. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan masa depan mereka. Mereka yang bergumul dengan rencana-rencana yang akan dilakukan ke depan. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah setiap hal yang direncanakan, yang dirindukan oleh umat-Mu, itu semua boleh terrealisasi seturut kehendak Tuhan saja. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar umat-Mu dapat membedakan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Jika Engkau sedang membentuk dan menguji umat-Mu, karuniakanlah kekuatan agar umat-Mu dapat menantikan waktunya Tuhan dengan bersabar dan tetap setia di dalam Tuhan. Bapa, kami juga membawa di dalam doa kami, anak-anak kami, generasi penerus kami, penerus gereja, penerus bangsa, anak-anak sekolah minggu, remaja dan para pemuda. Kiranya Engkau memberkati mereka di masa muda mereka. Berikan hikmat kepada setiap orang tua dan setiap orang dewasa yang mendampingi generasi muda ini, agar mereka juga dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah generasi muda ini tidak hanyut terbawa arus dunia, tapi dapat memegang teguh firman Tuhan dalam hidup mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami membawa di dalam doa kami setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami pun hendak membawa pergumulan pribadi kami masing-masing ke hadapan. Mari saudara-saudara, sampaikan setiap pergumulan-Mu di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri persekutuan doa kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Peliharamu. Mari kita aminkan lirik lagu ini. Jangan lagi engkau khawatir dengan berbagai persoalan yang tengah engkau hadapi, karena ada Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupanmu.
Takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Demikian persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya.